Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, materi kita kali ini yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, ya. Jadi penjajahan dan penindasan ini, ya, penguasaan, jadi imperialisme, penjajahan. Nah, ini adalah beberapa tokoh, ya, tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kongsi dagang. Yang dimaksud kongsi dagang adalah perusahaan dagang. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita ditambahkan kecerdasan, juga diberikan kesehatan, juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan dalam mengikuti materi kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa, tolong dipersiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya, karena materi kita kali ini nanti akan Bapak jelaskan, dan di tengah penjelasan Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya kalian tidak terlalu sulit mengikuti materi yang Bapak sampaikan melalui video ini. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi kita kali ini. Nah, ini materi kita kali ini yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Materi kita kali ini yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang atau komisi dagang. Oke anak-anak, kalau kita lihat di sini ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas persatu-persatu. Jadi ada 4 poin bentuk perlawanannya. Dan pada waktu itu kenapa kok ini ada perlawanan Sultan Pakulo, perlawanan Aceh, ketangguhan ayam jantan dari timur, serangan Mataram terhadap VOC, gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada waktu itu negara Indonesia ini belum ada, ya. Jadi sifatnya masih kerajaan, ya, masih kerajaan. Dan pada waktu terjadi imperialisme atau penjajahan pada waktu itu, masa kerajaan-kerajaan Islam tentunya, ya, karena kerajaan Islam adalah kerajaan yang terakhir, ya. Nah, kenapa kok bangsa Indonesia melakukan perlawanan? Nah, kalau kita perhatikan di sana pada waktu di video-video terdahulu, bagaimana sistem kerja paksa atau kerja rodi, disuruh membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, berapa korban nyawa yang meninggal pada waktu itu kan. Nah, lalu ditambah lagi penderitaan dengan sistem sewa tanah, ya kan, oleh Raffles itu. Lalu ada lagi sistem tanam paksa. Masyarakat Indonesia pada waktu itu betul-betul sangat tertindas, gitu anak-anak, ya. Oke, lalu mereka melakukan perlawanan terhadap siapa? Terhadap persekutuan dagang. Oke, kita lihat satu persatu. Ini awalnya yang dilawan adalah Portugis, karena memang Portugis adalah yang pertama kali masuk ke negara Indonesia sebelum Belanda. Konflik antara kerajaan yang ada di Indonesia dengan persekutuan atau kongsi dagang yang ada di barat atau negara barat yang masuk ke Indonesia terjadi sejak para kongsi atau persekutuan dagang itu menunjukkan kesombongan anak-anak, ya, atau kecongkakan. Contohnya pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dan Tidore. Nah, Portugis menembaki kapal-kapal atau perahu-perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Nah, itu Tidore tidak terima dengan tindakan armada-armada Portugis tersebut, gitu loh. Lalu melakukan perlawanan
dalam peperangan tersebut Portugis berhasil akhirnya mengadu domba antara kerajaan Ternate gitu ya dan Tidore, diadu domba jadi anak ya. Dan Portugis itu mendapat dukungan dari Ternate. Nah, dan bacaan akhirnya Portugis keluar sebagai pemenang pada waktu itu. Nah, setelah itu ternyata rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian saja gitu loh. Maka Sultan Harun Hairun ini berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan ya, semangat gitu loh, perlawanan pada tahun 1565. Lalu Portugis terus terdesak ya, terus terdesak karena adanya perlawanan gitu loh, karena bersatu tadi kan tentara kerajaan yang mendukung rakyat. Lalu Portugis menawarkan perundingan gitu ya kepada siapa? Kepada Sultan Hairun. Nah ini jeleknya mereka kaum penjajah itu kalau sudah terdesak itu mereka melakukan perundingan gitu. Dianggapnya apa? Karena memang bangsa kita itu adalah bangsa yang cinta damai, mereka gak masalah gitu ya, cinta damai. Nah Sultan Hairun ini adalah raja yang cinta damai sehingga dia menerima ajakan perundingan dari Portugis gitu. Nah pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo terjadilah perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada awal perundingan semuanya itu berjalan seperti berjalan seperti baik gitu ya, seperti pertemuan pada umumnya, yaitu pembicaraan satu hal yang penting. Pada saat itu Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun, biasa saja dipikirnya gitu kan. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih penting. Namun pada saat perundingan itu sedang berlangsung, tidak disangka-sangka Portugis menangkap Sultan Hairun yang pada saat itu juga membunuhnya. Ini sama trik yang dipakai Belanda pada waktu menangkap Pangeran Diponegoro. Begini juga perundingan, senjatanya dilucuti, setelah sampai di dalam ditangkap gitu ya. Nah itu kelicikan-kelicikan bangsa Barat. Kelicikan-kelicikan dan kejahatan bangsa Portugis menimbulkan kemarahan rakyat Maluku pada waktu itu. Tapi Sultan Hairun sudah meninggal. Lalu anaknya yang bernama Sultan Baabullah, ini anaknya Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan pada saat yang bersamaan. Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575 Perancis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605 Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Karena apa? VOC ini Belanda ya, sudah ada di Ambon. Jadi akhirnya dia ke sana ke sini gitu ya. Dan akhirnya pulang. Lalu Portugis kemudian menyingkir ke daerah Timor yang sekarang menjadi Timor Leste ya. Yang dulu Timor ini masuk wilayah Indonesia. Pada zaman Presiden Habibie, Timor lepas menjadi Timor Leste dan melakukan kolonialisme di daerah tersebut. Nah itu anak-anak ya, kalau kalian ingin tahu, jadi itu perlawanan yang dilakukan oleh Sultan ya, mengusir Portugis. Berikutnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh Aceh, rakyat Aceh. Tahukah kalian, selain Ternate Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh yang ada di daerah Sumatera, gitu loh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, berarti berapa tahun ini? Sekitar kurang lebih 35 tahun ya. Nah itu armada Aceh telah disiapkan itu untuk menduduki menyerang Portugis yang ada di daerah Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit, berarti kapal-kapal besar.
Pada waktu itu Aceh punya itu loh. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai pada Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Itu sempat kekuasaan Aceh pada waktu itu. Pada tahun 1629. Lalu Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil, gitu loh. Meskipun demikian, Aceh tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka, gitu. Nah, itu kerajaan Aceh itu ya. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Kerajaan Ternate Tidore, kerajaan Aceh gitu kan. Ya kalau kalian lihat itu ya. Berikutnya kita lihat ini ada julukan ketangguhan ayam jantan dari timur. Ini adalah Sultan Hasanuddin gitu ya, yang tadi di gambar tadi. Ketangguhan ini, kalau kalian tahu dan tidak asing nama Sultan Hasanuddin ini ya, ini hampir sama dengan yang ada di Banten ya, Sultan Hasanuddin. Kalau di Banten Sultan Maulana Hasanuddin ya, kalau ini Sultan Hasanuddin, nggak sama. Tokoh ini sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ada di daerah Sulawesi. Wah, ini sangar ini ya, sangat ditakuti. Belanda sangat takut pada waktu itu sama Sultan Hasanuddin. Suatu ketika kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin dan Bone atau Arum Palaka ini berselisih paham. Nah, itu dulu itu sering begitu ya, antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain itu selisih paham, perang lah gitu ya. Hal ini dimanfaatkan sama Belanda, diadu domba gitu loh. Nah, ini senangannya Belanda, Portugis juga gitu kan, karena memang bangsa kita tuh paling mudah untuk diadu domba gitu. Nah, akhirnya VOC mendapat dukungan sehingga Bune pada waktu itu yang dipimpin oleh Arum Palaka menang karena dibantu oleh VOC gitu loh. Dan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Nah, ini yang sangat merugikan bangsa bangsa Indonesia ya, perjanjian Bungaya ini yang ada di Sulawesi pada waktu itu, kasihan ini. Nah, perjanjian Bungaya itu kayak apa sih isinya? Nah, isinya ini coba kalian perhatikan. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di daerah Makassar bebas. Itu karena salahnya Arum Palaka itu sampai kayak begitu ya. Akhirnya Belanda bebas monopoli rempah-rempah. Lalu Belanda juga mendirikan benteng. Nah, ini yang bahaya. Mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Kuatlah akhirnya Belanda ya. Lalu Makassar harus melepas daerah kekuasaannya berupa daerah luar Makassar. Itu dilepas kekuasaannya. Dan Arum Palaka diakui sebagai Raja Bone, tapi kekuasaannya tetap ada di Belanda. Nah, perjanjian Bungaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi pada waktu itu. Maka tinggallah kerajaan kecil-kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, itu akibat kelakuan Arum Palaka gitu ya. Nah, itu anak-anak. Nah, berikutnya adalah kerajaan Mataram. Ini pun sama. Mataram ini dulu kerajaan ini yang ada di Jogja ya, Mataram, lalu pecah jadi Jogja dan Solo. Itu akibat adanya perjanjian Giyanti. Sama adu domba Belanda juga ujung-ujungnya. Oke, kita lihat coba. Mataram adalah kerajaan besar yang ada di daerah Jawa Tengah pada waktu itu. Keberadaan VOC ini di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya Mataram dianggap Belanda sangat berbahaya, sehingga mereka pura-pura menjalin hubungan baik gitu ya. Tujuannya apa? Belanda mendapatkan izin mendirikan benteng di kantor-kantor dagang yang ada di Jepara gitu ya. Pada tahun 1615 itu wilayah Mataram itu. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram gitu. Perselisihan antara Mataram dan Belanda ini terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Lalu pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal van VOC yang namanya Jan Pieterszoon Koen itu memerintahkan Van der March untuk menyerang Jepara. Nah, di sini
Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Peristiwa ini memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda gitu. Raja Mataram pada waktu itu masih Sultan Agung. Sultan Agung ini adalah Raja Mataram ya. Lalu nanti pecah jadi Hamengkubuwono dengan Pakubuwono itu. Segera setelah mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia, serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram pada waktu itu dipimpin oleh Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Suro Agul-Agul, dan kedua itu bersaudara. Lalu dikirim lagi dua saudara, yaitu Kiai Dipati Manurejo dengan Opa Santa. Ini kebetulan saudara ya. Nah itu dikirim lagi untuk ini. Mengapa serangan pertama mengalami kegagalan? Hal ini terjadi selain kurangnya pembekalannya juga kurang kayak pada waktu itu, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam perhitungan medan pertempuran gitu. Jadi di luar dugaan semua. Faktor-faktor lain adalah persenjataan Belanda memang jauh lebih bagus daripada Mataram pada waktu itu gitu kan. Nah, serangan pertama dilakukan Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali pada tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut tidak kurang dari 1000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Lalu Mataram segera mempersiapkan serangan kedua gitu loh. Nah, serangan kedua ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina. Lalu siapa ini? Kanjeng Adipati Kuger dan Kanjeng Adipati Purbaya. Ini mempersiapkan untuk dilakukan dengan lebih matang lagi. Lalu gudang-gudang dan lumbung-lumbung makanan juga sudah didirikan di tempat-tempat tertentu. Setelah persiapan itu selesai, lalu pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 1 Oktober. Berarti berapa bulan? Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal. Penyebabnya adalah kelemahan yang sama, yaitu serangan yang pertama sama. Persediaan lumbung dan persediaan makan banyak yang dihancurkan oleh Belanda sehingga membuat lemah pada waktu itu pasukan Mataram gitu ya. Lalu pada tahun 1799 terjadilah peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. VOC menyatakan bangkrut sehingga bubar pada waktu itu gitu ya. Nah, keberadaan VOC sebagai komisi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri penjajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi karena bangkrut. Nah, itu akibat serangan Mataram gitu ya. Lalu pada tanggal 31 Desember ya, Indonesia 1799 VOC dinyatakan bubar gitu ya. Bubar, itu kalah saja VOC bangkrut, apalagi menang coba. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda tentunya. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu anak-anak materi yang Bapak sampaikan. Oke, pertanyaannya bisa kalian catat. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa penyebab terjadinya kekalahan peperangan atau penyerangan pertama yang dilakukan oleh Sultan Agung sebagai Raja Mataram? Nomor 1 gitu ya. Apa yang menjadi penyebab kekalahan Sultan Agung pada serangan pertama? Lalu pertanyaan kedua, apa isi perjanjian Bongaya?
Apa isi perjanjian Umayyah? Pertanyaan ketiga, silakan dipersiapkan. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya kekalahan kerajaan Goa? Dan siapa pemimpin kerajaan Goa? Oke, hanya itu saja. Silahkan dikerjakan, gitu ya. Silahkan dikerjakan, anak-anak sekalian. Jangan lupa ditulis di buku, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Form yang Bapak kirimkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.